guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini banget, aku mau infoin nih hasil analisis ujian mandiri Universitas Diponegoro dan Universitas Yogyakarta yang sudah aku analisis sedemikian berdasarkan berbagai faktor terkait yang udah aku riset. So let's check it out. Alhamdulillah, sampai data terakhir itu ada sekitar 5.500 orang yang mengikuti analisis UM ini gitu. Aku harapannya sih waktu itu bisa sampai 3.000 doang, tapi alhamdulillah tercapai sampai 5.000 gitu, alhamdulillah. Nah, terus distribusinya adalah 3.000 itu yang daftar ke Undip dan 2.000-an yang ke UNY gitu. Ini dia. Jadi ini didasarkan dari berbagai jurusan yang benar-benar kalian pilih untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, di sini pilihan satunya aja yang aku hitung. Berdasarkan hasil analisis aku, peminat terbanyak itu ada di jurusan kedokteran, hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat untuk yang Universitas Diponegoro. Dan untuk Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan manajemen, akuntansi, pendidikan matematika, dan juga psikologi yang favorit. Jadi hasil analisis ini menganalisis berbagai faktor yang sudah kamu punya yang kamu input ke suatu form yang udah aku share di IG @mentorloskampus. Yang mana faktor-faktor ini antara lain, yang pertama adalah sekolah, yang mana sekolah kamu itu tuh klasternya A, B, atau C, itu ada bobotnya tersendiri. Lalu ada KKM, kayak semakin besar KKM maka semakin tinggi bobot yang kamu terima. Yang ketiga ranking. Ranking ini bisa berdasarkan dari ranking SNMPTN yang lolos di pemeringkatan atau mungkin ranking sekolah yang pernah dibuat sama BK-nya. Terus yang keempat adalah lolos di SNMPTN itu ada beberapa orang untuk tahun ini dan tahun lalu. Selanjutnya ada nilai. Nilai itu berupa nilai rata-rata yang 6 mapel karena emang cuma 6 mapel yang diperhitungkan dan itu pun nilai pengetahuannya aja. Selanjutnya adalah sertifikat. Sertifikat ini meliputi sertifikat bisa kabupaten, lalu sertifikat provinsi, sertifikat nasional, yang mana bisa kejuaraan akademik atau non-akademik. Nah, bobotnya itu udah aku sesuaikan kalau misalnya lebih dari 3 akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi. Selanjutnya ada uang pangkal. Uang pangkal di sini, semakin besar uang pangkalnya maka bobotnya juga akan semakin tinggi. Kayak misalnya di Undip pada golongan 1 dan 2. Dan untuk yang UNY itu ada klasternya sampai klaster 5 atau 6. Selanjutnya ada total peluang, TP. Nah, total peluang ini menambahkan bobot-bobot dari mulai tadi bobot sekolah sampai bobot uang pangkal. Nah, selanjutnya ada pilihan jurusan 1 dan pilihan jurusan 2. Namun di sini analisis saya ini fokusnya adalah di analisis peluang di jurusan yang pertama. Maka akan diperingkati berdasarkan nilai atau bobot yang diterima dan akan diketahui yaitu ranking berapa dan memiliki peluang seperti apa. Selanjutnya, untuk setiap total peluang yang ada itu akan diberikan warna. Simbol warnanya itu ada 2, yaitu adalah orange dan hijau. Nah, untuk yang orange ini adalah peluang sedang ke kecil dan untuk yang hijau adalah peluang sedang ke besar. Untuk peluang yang sedang kecil ini artinya adalah 7 faktor yang tadi dianalisis yang sudah aku sebutkan itu belum terpenuhi secara keseluruhan dan belum mencapai batas aman sampai pengurutan ranking di setiap jurusan. Jadi nggak masuk ke 40% terbaik di jurusan tersebut yang memilih jurusan itu. Karena kan salah satunya analisis ini juga di peringkatannya berdasarkan persentase bobot UM. UM kan sekitar 40%, hampir di mayoritas PTN. Nah, lalu memiliki peluang sedang kecil untuk lolos di antara daya saing yang berbeda. Dan sarannya, bisa dengan menambah sertifikat yang menunjang nih, kalau misalnya kamu belum nambahin sertifikat, bisa ditambahin aja. Dan juga bisa juga mengambil atau mengganti jurusan yang masih sama sesuai passion, tapi keketatannya mungkin lebih besar gitu, biar peluang lolosnya juga lebih besar. Oke, nah untuk yang hijau sendiri adalah berpeluang sedang ke besar, dimana artinya 7 faktor yang dianalisis ini sudah terpenuhi secara keseluruhan dan sudah mencakup di ranking berdasarkan batas aman ranking tersebut di setiap jurusannya. Dan memiliki peluang besar untuk lolos di antara daya saing yang ada. Sarannya sebenarnya udah aman secara analisis faktor, namun tidak boleh berpuas diri sampai di sini saja. Peminat di perturangan nanti akan lebih besar. Jangan lupa berdoa, tetap persiapkan SBMPTN sebaik mungkin. Sebelum kita masuk nih ke contoh yang aku ambil analisisnya, kamu harus tahu dulu tentang pembobotan yang aku pakai. Nah,
Jadi pembuatannya itu seperti ini. Jadi kan tadi ada 7 faktor dan ada bobot persentasenya beda-beda. Kita coba ambil contoh satu untuk yang Universitas Diponegoro, ini yang ilmu perpustakaan. Nah, di ilmu perpustakaan ini yang mendapatkan urutan 1 itu ada namanya Salsabila Haura Yusdika. Nah, dia tuh dari SMAN 2 Brebes dan akreditasnya udah A. Ya berarti dia masuk bobot paling tinggi dong, 20%. Selanjutnya adalah KKM dia 70. Nah, ini di bobotnya nggak tinggi gitu, tapi di sedang. Kenapa? Karena yang tinggi itu di atas 75 gitu. Kai jadi dapat 4%. Nah, lalu ada ranking. Nah, dia tuh rankingnya 64, tapi dia nggak ngasih tahu dari berapa orang. Jadi aku asumsinya dari 200 sampai 300 orang kan, satu angkatan. Nah, berarti dia masih masuk ke 50%-nya. Berarti kalau masih masuk ke 50%, itu bobot tertinggi. Lanjut ke lolos SNMPTN. Nah, di lolos SNMPTN ini, di tahun 2020 sama tahun sebelumnya itu sekitar 25 orang. Jadi ini banyak banget ya. Nah, jadi ini bobot tertinggi juga. Lalu adalah rataan nilai. Rataan nilai dia itu adalah untuk yang 6 mapel ada 83. Jadi lumayan lah ya nilainya. Gak terlalu tinggi juga tapi gak terlalu rendah. Dia mendapatkan nilai 15%. Selanjutnya adalah sertifikat. Sertifikat di sini dia melampirkan paduan suara dan teater, tapi dia nggak ngasih tahu dia juara apa enggak. Jadi aku asumsinya adalah dia finalis atau peserta. Nah, jadi dikasih bobot ya tinggi juga karena dia 2 gitu ya, 20%. Lalu UP. Nah, uang pangkal di sini itu penting. Kenapa? Karena kan namanya juga ujian mandiri ya. Selain SNMPTN, ujian mandiri itu melihatnya dari uang pangkalnya juga. Nah, uang pangkal di sini dia masukin golongan tertinggi 2. Di Undip kan cuma ada 2 golongan ya, golongan 1 dan golongan 2. Maka dia juga dapat bobot tinggi. Nah, jadi setelah dihitung, bobotnya itu totalnya adalah 84%. Yang mana dia tuh mendapatkan simbol warna hijau, dan dia tuh berpeluang besar untuk masuk ke ilmu perpustakaan atau antropologi sosial di teknik informatika UNY. Nah, di UNY ini teknik informatikanya peminatnya juga cukup banyak, yaitu di angka 22 orang ya yang masukin data ke aku. Nah, terus kita lihat nih pilihannya pemeringkatan. Yang pertamanya itu siapa? Nah, ini ada dari David Mario Yohanes Samosiar. Dia dari SMK 1 Cibinong dan akreditasnya udah A. Berarti kalau misalnya udah A, berarti dia dapat bobot yang paling besar yaitu 20%. Lalu KKM-nya 76. Nah, ini KKM sangat tinggi ya, lumayan tinggi gitu, 76 di atas 75 itu udah tinggi. Karena kayak semakin tinggi KKM, maka semakin besar juga nilai dia kan. Nah, biasanya ini udah sekolah-sekolah bagus gitu yang udah nerapin KKM tinggi. Terus selanjutnya adalah ranking. Nah, ranking di sini dia masuknya 147/890 gitu. Ini entah dia typo atau gimana gitu, tapi aku asumsinya bener aja gitu sih data ini gitu. Jadi ya dia mendapatkan nilai yang bobot yang lumayan juga 7%. Lanjut ke SNM. Nah, di sini SNM itu dia masukinnya adalah tahun lalu, kayaknya dia tuh ngitung secara keseluruhan 1552 gitu di PTN-nya, kayak banyak banget gitu kan. Atau mungkin dia tipe atau gimana, nggak tahu. Alumninya itu sekitar 3. Oh, kalau yang tadi SNM 2020-nya itu 1552 dan alumninya 3 gitu. Rataan semuanya dia di angka 85. Jadi bobotnya sesuai dengan faktor-faktornya ya. Lalu untuk sertifnya dia itu ada sertifikat kayak khusus teknik informatika gitulah, dia dapat nilai A gitu. Jadi itu udah bagus banget, apalagi dia dari mungkin SMK TI juga gitu ya. Dan aku kasih bobotnya juga tinggi karena emang sesuai gitu, relevan. Dan untuk UP-nya yaitu di golongan 1-2 gitu. Kalau NI itu golongan 1-2 tuh cenderung terendah ya. Jadi bobotnya seperti yang udah dijelaskan. Jadi hasilnya adalah sekitar 92% di informatika gitu. Jadi berpeluang besar lolos di teknik informatika dengan tadi saingannya ada sekitar 22 orang. Jadi dia masuknya ke 40% kali 22, 8 teratas. Nah, tadi kan kita udah ngomongin yang hijau-hijau. Nah, coba kita lihat yang simbol warna selanjutnya yaitu adalah simbol warna orange. Nah, disini kan peluangnya itu kan sedang kekecil gitu. Nah, misalnya kita ambil contoh kedokteran Undip. Kedokteran Undip ini emang peminatnya tinggi banget, dia sangat ketat gitu ya, berdasarkan web di SBMPTN. Kalau web UM-nya, itu bisa cek juga animo pendaftaran di Undip.
itu tinggi juga gitu. Jadi emang kayak banyak banget orang yang pengen banget masuk ke kedokteran. Oke, nah di sini berdasarkan peminat analisis nilai raport di UM ini yang masuk datanya ke aku adalah sekitar 340 orang gitu. Ini samplingnya udah tinggi banget sih, udah menurut aku representatif, cukup representatif, dan emang setinggi-tinggi itu gitu nilai anak orang yang mau masuk ke kedokteran. Nah, jadi dari 340 orang itu berarti kita kaliin aja 40%, berarti sekitar 136 orang yang berhak masuk gitu ke nilai amannya. Terus itu juga tergantung disesuaikan sama bobot dari tiap jurusannya ya. Kan misalnya ada kuota atau daya tampung di setiap jurusan. Nah, UM-nya tuh berapa sih? Kalau dari analisis aku ini kayak merata gitu 40%. Namanya Stephanie Hutasoit, dia dari SMA Unggul Del swasta ya. Secara akreditasinya udah bagus, jadi udah A. Jadi bobotnya juga tinggi 20%. Lanjut untuk KKM-nya dia 70 gitu. Jadi ini juga nggak terlalu tinggi ya. Ini emang cukup rendah KKM-nya. Maka bobotnya adalah 4%. Lalu ranking. Nah, ada ranking di sini dia tuh nggak ngisi 0. Jadi aku juga nggak ngasih bobot 0%. Untuk yang SNM 2020 atau alumni yang diterima itu dia hanya ngisi 1 gitu. Jadi di sini dapat bobotnya sekitar 5%. Lalu rata-rata 6 mapelnya itu adalah 86. Secara mapel tinggi gitu ya. Dan dia tuh bagusnya di kimia dan matematika wajib. Jadi masuk ke kedokteran emang udah cocok gitu. Tapi biologinya mungkin nggak setinggi 2 mapel ini. Nah, jadi untuk nilainya itu dia dapat nilai tertinggi 20% bobotnya. Selanjutnya sertif. Sertif di sini ada peraih rata-rata tertinggi seangkatan, sertifikat panitia MOS, sama sertifikat kepengurusan OSIS. Nah, sebenarnya kalau untuk sertifikat kepengurusan atau organisasi itu nggak terlalu berpengaruh banget gitu ya. Yang benar-benar berpengaruh itu kayak juara atau kayak volunteer kegiatan nasional gitu-gitu lah, yang pokoknya sifatnya itu ngecakupnya luas gitu. Tapi itu tergantung PTN-nya. Makanya di sini aku kasih bobotnya lebih dari 1, jadi itu juga udah bagus walaupun emang kurang relevan gitu ya. Nah, untuk UP-nya dia di golongan 1-2 gitu, 8%. Maka totalnya adalah 77% gitu. Jadi di angka 77% ini emang banyak banget. Tapi yang masuk ke bobot amannya berdasarkan perhitungannya itu cuma sampai 136. Jadi 137 nggak masuk. Dia pilihan pertamanya kedokteran, pilihan keduanya kedokteran gigi. Nah, jadi mungkin bisa diatur-atur lagi pilihannya kalau misalnya belum finalisasi ya. Mungkin bisa masuk ke farmasi atau bisa masuk ke kesmas, gizi, yang mana carilah ketaatannya itu yang lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya udah sesuai passion dan udah yakin sama diri sendiri ya silakan aja. Terus mungkin ada yang nanya, berarti selain yang mendapatkan simbol warna hijau itu peluangnya sangat kecil ya kak? Nggak mungkin lolos ya kak? Belum tentu juga, karena aku kan menganalisanya dari data inputan kalian. Kalian bisa jadi itu ada yang salah masukin atau nggak nyantumin kayak juara-juaranya kayak gimana gitu. Jadi mungkin aku nggak analisis secara komprehensif, secara akuratnya gimana. Cuma berdasarkan yang masuk datanya, hasilnya seperti ini. Dan harus disikapi dengan bijak dan juga keputusan akhir di tangan kalian. Nah, buat kamu yang belum aku jabarkan di sini hasil analisisnya, kamu bisa cek di sini bit.ly/hasil analisis UM Mereka, semuanya kapital, dan kamu harus masukinnya di Chrome atau di Opera gitu, jangan langsung di Google-nya yang akan ada gitu. Oke, udah download si PDF-nya, kamu tinggal search aja nama kamu. Nah, mungkin gitu aja hasil dari analisis UM Undip dan UM UNY untuk 5.500 peserta. Terima kasih udah berpartisipasi aktif, dan mohon maaf juga kalau misalnya belum kebagian. Kalian bisa cek sendiri dengan panduan dari video ini, kalian bisa ngecek sendiri aja. Cuma yang kurangnya adalah kalian nggak bisa tahu kalian tuh di peringkat berapa, hanya tahu persenannya aja berapa. Good luck, semoga kalian lolos UM. Jangan lupa kabarin aku ya kalau misalnya lolos, dan kalau misalnya enggak, biar kita cari sama-sama solusinya. Jangan lupa buat like, comment, dan share, subscribe juga video ini biar semakin bermanfaat ke depannya, dan juga ke depannya akan ada analisis-analisis lain yang akan aku lakukan. Kalian bisa cek IG-nya @mentorkampus buat update informasi tentang kampus. So, thank you and bye-bye. Wassalamualaikum.